Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku rahimakumullah. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mampu untuk menunaikannya. Zakat fitrah diperintahkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun yang sama dengan waktu diwajibkannya puasa Ramadan dan sebelum ditetapkannya. Kewajiban untuk berzakat secara umum baru diperintahkan pada tahun kedua Hijriyah. Kewajiban ini disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Abdul Razak dengan sanad sahih. Dari Abdu bin Salabah, dia mengatakan, pada suatu ketika tepatnya 1 atau 2 hari menjelang perayaan Hari Idul Fitri, Nabi SAW menyampaikan khutbah di hadapan kaum muslimin. Beliau bersabda, diwajibkan kepada setiap orang merdeka dan budak, baik yang masih kanak-kanak atau yang sudah dewasa, untuk mengeluarkan 1 sa' gandum atau biji gandum, atau 1 sa' kurma atau jawawut sebagai zakat fitrahnya. Ada 4 imam mazhab terbesar dalam Islam, dan umumnya mayoritas orang Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i. Tapi apakah selama ini saat kita menunaikan zakat fitrah, sudah benar-benar merujuk kepada mazhab Syafi'i? Bagaimana dan seperti apa tuntunan tata cara zakat fitrah 3 mazhab lainnya? Pada video ini, kita akan membahas zakat fitrah 4 mazhab, Hanafi, Hambali, Syafi'i, dan mazhab Maliki. Yang pertama, zakat fitrah menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, hukum zakat fitrah wajib, tapi tidak sampai fardu. Dan syarat utama bahkan wajib bagi yang menjalankan zakat fitrah adalah dia yang beragama Islam, berstatus merdeka, dan memiliki nisab yang melebihi kebutuhan pokoknya. Meskipun demikian, mazhab Hanafi tidak mensyaratkan zakat fitrah melebihi nisab yang tetap dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana pada zakat yang lainnya. Mazhab Hanafi juga tidak menentukan zakat fitrahnya hanya untuk yang telah berusia balik dan berakal sehat. Karenanya, kanak-kanak dan orang gila sekalipun harus tetap dibayarkan zakat fitrahnya. Menurut mazhab Hanafi, waktu pelaksanaan zakat fitrah terhitung sejak fajar menyingsing pada hari raya Idul Fitri. Tetapi, zakat fitrah tetap dinyatakan sah jika ditunaikan sebelum atau sesudah waktu itu. Bahkan dibolehkan untuk ditunaikan kapan saja sepanjang hidup. Hanya saja, waktu yang dianjurkan untuk melaksanakan zakat fitrah menurut mazhab Hanafi adalah sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Hal ini merujuk kepada sabda Nabi Muhammad SAW, bebaskanlah mereka dari meminta-minta pada hari ini, yakni hari Idul Fitri. Bagi seorang kepala keluarga, wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri, anaknya yang masih kecil, pembantunya, dan anaknya yang terganggu mentalnya sekalipun juga sudah dewasa. Anak yang sudah dewasa dan berakal sehat wajib membayar zakat fitrahnya sendiri, sekalipun dia fakir, terkecuali orang tuanya berniat membantunya. Kepala keluarga atau suami tidak wajib membayarkan zakat fitrah istrinya, tetapi boleh dilakukan bila niatnya adalah membantu, sekalipun tanpa izin istrinya. Menurut mazhab Hanafi, bahan yang dijadikan media zakat fitrah ada 4 macam, yakni gandum, biji gandum, kurma, dan anggur kering. Adapun besaran zakat untuk gandum adalah setengah sa' untuk 1 orang. Setengah sa' itu sama dengan 2 mud atau 1 gelas timbangan bangsa Mesir. Zakat fitrah untuk biji gandum adalah 1/4 gelas timbangan Mesir. Adapun untuk kurma dan anggur kering, takaran zakat fitrahnya adalah 1 sa' penuh, setara dengan 4 mud atau 2 gelas timbangan Mesir. Menurut Hanafiyah, 3.800 gram atau 3,8 kilogram. Mazhab Hanafi juga membolehkan membayar zakat fitrah memakai uang tunai untuk memudahkan, bahkan menyebutnya lebih afdol yang demikian karena akan lebih bermanfaat bagi penerimanya. Zakat fitrah untuk 1 orang dapat diberikan kepada beberapa orang fakir sebagai penerima, dan sebaliknya, zakat fitrah untuk beberapa orang dapat diberikan kepada 1 orang penerima.
Siapakah yang berhak menerima zakat fitrah menurut mazhab Hanafi? Ialah orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, usaha untuk memerdekakan budak, upaya membebaskan orang berutang, fisabilillah, dan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Hal ini sesuai dengan Quran Surah At-Taubah ayat 60. Yang kedua, zakat fitrah menurut mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali, zakat fitrah diwajibkan bagi setiap muslim yang memiliki makanan melebihi porsi 1 hari raya penuh untuk disantap sendiri bersama keluarganya. Ini termasuk kebutuhan lain yang mencakup tempat tinggal, pelayanan, kendaraan, pakaian, buku pelajaran, dan lain sebagainya. Seorang kepala rumah tangga wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya sendiri dan untuk orang yang wajib dia nafkahi, seperti kerabatnya dan kaum muslimin yang membutuhkan bantuan darinya. Bila dia tidak mampu memenuhi semuanya itu, dia harus memulai dari dirinya sendiri. Lalu berturut-turut sesuai urutan adalah untuk istrinya, anak-anaknya, orang tuanya, kerabat terdekat, kerabat jauh, sesuai dengan urutan pembagian hak waris. Untuk janin dalam kandungan, mazhab Hanafi menghukumi sunnah untuk pembayaran zakat fitrahnya. Soal waktu pelaksanaan zakat fitrah menurut mazhab Hambali dimulai dari sejak matahari terbenam pada hari terakhir puasa Ramadan. Namun bila dilakukan 2 hari sebelum salat Idul Fitri, zakat fitrah itu dibolehkan selama tidak melebihi batas waktu itu. Adapun waktu yang paling afdol melakukan zakat fitrah menurut mazhab Hambali adalah tepat sebelum salat Idul Fitri. Penyerahan zakat fitrah setelah salat Idul Fitri menurut mazhab Hanafi adalah makruh, bahkan haram bila dilakukan lewat hari Idul Fitri, selama dia sebenarnya mampu menunaikan zakat fitrah itu sesuai waktu yang dianjurkan. Lokasi pelaksanaan zakat fitrah menurut mazhab Hambali adalah di tempat seseorang yang punya kewajiban melaksanakan buka terakhir puasa Ramadannya. Ini berlaku juga untuk lokasi pelaksanaan zakat fitrah bagi orang-orang yang menjadi tanggungannya. Mazhab Hambali menyebutkan bahwa besaran zakat fitrah untuk setiap orang adalah 1 sa' gandum, biji gandum, kurma, anggur kering, atau keju. Dibolehkan juga zakat fitrah berupa tepung dengan berat setara bahan-bahan yang disebutkan secara khusus tadi. Namun, bila pilihan-pilihan tersebut sama sekali tidak ada, maka dibolehkan untuk zakat fitrah menggunakan bahan makanan pokok apapun sebagai penggantinya. Dan syaratnya, makanan pokok itu merupakan makanan pokok di daerahnya. Pemberian zakat fitrah untuk 1 orang boleh diberikan kepada beberapa orang miskin. Dan sebaliknya, zakat fitrah beberapa orang diperbolehkan untuk diberikan ke 1 penerima. Seperti mazhab Hanafi, penerima zakat fitrah menurut mazhab Hambali merujuk kepada Quran Surah At-Taubah ayat 60. Yang ketiga, zakat fitrah menurut mazhab Syafi'i. Banyak orang kerap kali menyebut inilah mazhab yang diadopsi mayoritas muslim Indonesia. Seperti apa operasionalisasi zakat fitrah menurut mazhab Syafi'i? Menurut mazhab Syafi'i, zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim yang merdeka, selama dia memiliki makanan melebihi porsi pada hari raya Idul Fitri untuk disantap bersama keluarganya, juga lauk pauk, kue lebaran, pakaian, tempat tinggal, pelayanan, dan buku pelajaran. Mazhab Syafi'i mewajibkan orang kafir, istilah bagi selain atau di luar pemeluk agama Islam, untuk membayarkan zakat fitrah orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti pelayan dan kerabat terdekat yang beragama Islam. Seorang kepala keluarga menurut mazhab Syafi'i wajib membayar zakat fitrah bagi 4 kelompok, yakni istri, meskipun istrinya termasuk orang kaya atau telah diceraikan dengan talak 1 atau 2, yakni talak yang dapat dirujuk kembali, atau telah diceraikan dengan talak 3, tetapi ternyata dalam keadaan hamil dan tidak mendapatkan nafkah dari suaminya lagi. Selain istri, ada pada kelompok pertama ini juga adalah hamba sahaya atau pelayan, orang tuanya, kakek neneknya, dan terus ke atas bila mereka masuk kategori fakir atau miskin.
anak-anaknya, cucu-cucunya, dan terus ke bawah. Kategori itu baik anak perempuan maupun laki-laki, baik masih kecil maupun sudah dewasa, sepanjang mereka termasuk kategori fakir atau miskin. Untuk anak yang sudah dewasa, masih bisa menjadi kewajiban ayahnya bila anak ini berstatus pelajar dan belum memiliki penghasilan sendiri. Hamba sahaya yang dimiliki, meski ada yang kabur atau tertawan. Waktu pelaksanaan zakat fitrah bagi mazhab Syafi'i adalah bagian terakhir Ramadan dan bagian awal Syawal. Waktu yang paling dianjurkan adalah setelah pelaksanaan sholat subuh pada hari Id hingga sebelum pelaksanaan sholat Id. Hukum pelaksanaan zakat fitrah setelah sholat Id hingga terbenamnya matahari pada hari Idul Fitri menurut mazhab Syafi'i adalah makruh, kecuali ada alasan yang memperkenankan seperti menunggu fakir yang masih terhitung kerabatnya sendiri. Pelaksanaan zakat fitrah setelah matahari terbenam pada hari Idul Fitri adalah haram, kecuali ada alasan yang memperkenankan seperti tidak juga menemukan orang yang berhak menerima zakat tersebut. Sebaliknya, hukum pelaksanaan zakat fitrah sebelum waktu yang diwajibkan atau paling afdol menurut mazhab Syafi'i adalah mubah atau boleh, yakni datangnya Ramadan hingga hari terakhir Ramadan. Berkenaan dengan lokasi pelaksanaan zakat fitrah menurut mazhab Syafi'i adalah tempat dia berada pada saat matahari terbenam di hari terakhir Ramadan selama dia belum mengeluarkannya di tempat lain. Besaran zakat fitrah menurut mazhab Syafi'i untuk setiap orang adalah 1 sa' bahan-bahan makanan pokok yang biasa dimakan sehari-hari. Bila hendak menggunakan urutan yang paling afdol menurut mazhab Syafi'i, bahan makanan itu adalah biji gandum, jagung, beras, himas, adas, ful, kurma, anggur kering, keju, dan bahan makanan pokok selain itu. Apabila terdapat bahan makanan pokok yang lebih tinggi afdolnya dari bahan makanan yang biasa dimakan sehari-hari, maka makanan yang lebih afdol itu boleh digunakan sebagai zakat fitrah. Sebaliknya, bila terdapat bahan makanan pokok yang derajat afdolnya lebih rendah dibandingkan yang biasa dimakan sehari-hari, maka bahan makanan pokok itu tidak boleh digunakan untuk zakat fitrah. Menurut mazhab Syafi'i, tidak diperbolehkan mencampur satu bahan makanan pokok dengan bahan makanan pokok lainnya, misalnya beras dan gandum, sekalipun keduanya biasa dimakan sehari-hari. Mazhab Syafi'i tidak memperbolehkan mengeluarkan uang tunai senilai harga makanan pokok yang hendak dizakatkan. Ketika seorang kepala keluarga tidak mampu memenuhi pembayaran zakat fitrah untuk semua yang menjadi tanggungannya, dia harus memprioritaskan dirinya sendiri terlebih dahulu. Kemudian berturut-turut, istrinya, pembantunya, anaknya yang belum dewasa, ayahnya, ibunya, anaknya yang sudah besar tapi masih menjadi tanggungannya, dan barulah kemudian kerabatnya yang lain. Apabila ada beberapa orang yang satu derajat tidak mampu dibayarkan seluruhnya, misalkan dia punya 5 anak yang masih kecil, tetapi hanya mampu membayarkan zakat fitrah untuk 2 di antara mereka, dia boleh memilih anak mana yang hendak dia bayarkan zakat fitrahnya itu. Yang keempat, zakat fitrah menurut mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki, zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim yang merdeka dan mampu untuk menunaikan saat diwajibkan, baik kemampuan yang memang ada pada dirinya ataupun mampu untuk meminjamnya terlebih dahulu. Orang yang mampu untuk meminjam menurut mazhab Maliki masuk kategori orang yang mampu apabila dia yakin dapat melunasi utang tersebut di kemudian hari. Kategori mampu menurut mazhab Maliki adalah seseorang yang memiliki makanan melebihi porsi 1 hari pada hari raya Idul Fitri untuk disantap bersama keluarganya. Apabila makanan itu hanya pas-pasan saja untuk dirinya dan keluarganya, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kepala keluarga yang mampu diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah tidak hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi anggota keluarga dan kerabat yang wajib dia nafkahi, seperti orang tua yang tidak mampu, putra-putri yang belum balik dan belum punya penghasilan sendiri, anak perempuan yang belum dinikahkan, istri meskipun mereka termasuk orang yang mampu, hamba sahaya, dan juga istri dari putra-putranya yang fakir.
Besaran yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah menurut mazhab Maliki adalah 1 sa' bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, sebagian saja sudah boleh. Adapun wujud zakat fitrah menurut mazhab Maliki adalah bahan makanan pokok di negerinya, seperti makanan berikut ini: gandum, biji gandum, jelai, jewawut, jagung, beras, kurma, anggur kering, dan keju. Apabila penduduk di suatu tempat memakan 2 macam dari bahan makanan pokok tersebut dan tidak ada yang lebih menonjol di antara keduanya, pembayar zakat boleh memilih apapun yang hendak dia keluarkan sebagai zakat fitrahnya. Namun tidak sah hukumnya menurut mazhab Maliki jika mengeluarkan zakat fitrah berupa bahan makanan yang bukan menjadi makanan pokok di tempatnya, kecuali jika makanan tersebut lebih baik atau lebih tinggi tingkatannya dibanding makanan pokok yang biasa dimakan oleh masyarakat setempat. Misalkan, dibolehkan jika seseorang hendak membayar zakat fitrahnya dengan menggunakan gandum, sementara makanan pokok bagi masyarakat umum setempat adalah beras. Terkait dengan makanan yang sudah disebutkan tadi sebagai media zakat fitrah, tidak boleh dijadikan sebagai zakat fitrah, misalnya ful, adas, atau yang lainnya, kecuali masyarakat setempat memang menjadikan makanan tersebut sebagai makanan pokok mereka. Syarat untuk menerima zakat fitrah menurut mazhab Maliki adalah harus dari golongan fakir atau miskin, harus seorang muslim, harus berstatus merdeka, dan bukan berasal dari keturunan Bani Hashim. Golongan-golongan yang berhak menerima zakat biasanya hanya boleh mendapatkan zakat fitrah apabila mereka miskin atau fakir. Karenanya menurut mazhab Maliki, Ibnu Sabil yang sedang melakukan perjalanan yang bukan orang miskin tidak berhak menerima zakat fitrah. Apabila bahan makanan pokok yang hendak dizakatkan belum dibersihkan dari kulit atau batangnya, makanan tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu selama berat kulit atau batang itu lebih dari 2/3 atau lebih dari seluruh makanan yang ditimbang. Bila berat kulit atau batang tersebut kurang dari itu, pembersihan makanan hanya dianjurkan saja. Sahabatku seiman, sangat dianjurkan agar zakat fitrah disalurkan setelah sholat subuh pada hari Idul Fitri, yakni sebelum berangkat menunaikan sholat id berjamaah. Namun zakat fitrah boleh juga diserahkan pada 1 atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri, asalkan tidak lebih dari itu. Apabila seseorang harus menanggung zakat fitrah untuk beberapa orang, namun dia hanya sanggup untuk menunaikan sebagian dari mereka saja, dia boleh memulainya dari diri sendiri, kemudian istrinya, kedua orang tuanya, kemudian anak-anaknya, barulah yang lainnya. Dan diharamkan menunda pembayaran zakat fitrah di hari Idul Fitri, tetapi kewajibannya tidak gugur meskipun waktunya telah lewat. Apabila seseorang belum termasuk dalam kategori mampu saat kewajibannya datang, lalu ternyata pada hari Idul Fitri dia sudah memiliki kemampuan, maka hukum menunaikan zakat fitrah baginya dan bagi orang-orang yang wajib dia nafkahi hanya dianjurkan saja. Apabila seseorang berkewajiban menunaikan zakat fitrah, tapi dia sedang melakukan perjalanan jauh atau musafir, maka hukum melaksanakannya hanya dianjurkan saja dan tidak diwajibkan, selama dia tidak berpesan kepada keluarganya untuk menunaikan zakat tersebut atas nama dirinya atau dia tidak terbiasa melakukan perjalanan. Namun jika dia terbiasa melakukan perjalanan atau sudah berpesan kepada keluarganya, maka hukum menunaikan zakat fitrah tetap diwajibkan. Apabila seseorang terbiasa memakan bahan makanan yang lebih rendah dari makanan pokok yang biasa dimakan oleh masyarakat sekitar, misalkan dia hanya memakan nasi, sementara masyarakat setempat biasa memakan gandum, dia boleh mengeluarkan beras sebagai zakat fitrahnya, selama dia melakukan itu karena kefakirannya. Namun jika dia melakukan itu karena kekikirannya, maka dia harus mengeluarkan zakat fitrah berupa bahan makanan pokok yang biasa dimakan oleh masyarakat setempat. 1 orang fakir atau 1 orang miskin boleh diberi 1 sa' bahan makanan pokok. Boleh juga lebih sedikit daripada itu, dan sebaliknya pun boleh lebih banyak dari itu. Namun yang paling afdol adalah 1 sa' untuk 1 orang miskin. Wallahu a'lam bishawab. Begitulah pandangan 4 mazhab terkait pembayaran zakat fitrah pada bulan Ramadan ini.
sebagai penyempurna amal ibadah kita. Semoga Allah menerima segala amal baik kita pada bulan suci ini. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.